kasih Tuhan, terima kasih sebab bagi Engkaulah segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Kami tahu bahwa Engkau layak ditinggikan dalam setiap apapun yang kami perbuat dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami bisa menghadap hadirat-Mu, kami bisa beribadah, kami percaya Tuhan malam hari ini ada satu pesan yang Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Oleh karena itu tumpahkanlah isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lu tumpahkan semua yang menjadi isi hati-Mu supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Oke. Shalom. Growth Center Family pada sore hari ini apa kabarnya saudara? Luar biasa. Amin. Oke. Saudara, malam hari ini, sore hari ini saya akan mencoba melanjutkan apa yang Pastor Andi minggu lalu sampaikan. Dan sore hari ini saya akan berbicara tentang kolerasi saudara antara ekspansi dan Pegimel. Amin. Nah saudara, ada dua hal yang hari ini saudara perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah ekspansi dan yang kedua adalah Pegimel. Kalau saudara terus beribadah di tempat ini, saudara jemaat di tempat ini, ataupun saudara mengikuti YouTube kami, saudara akan menemukan bahwa sepanjang tahun ini kita terus berbicara tentang expansion, tentang ekspansi, amin. Dari ibadah raya, saudara, ibadah college, saudara, youth, sampai juga kepada grow children. Kita semua berbicara ekspansi, saudara. Kenapa kita berbicara ekspansi? Karena kita percaya, saudara, bahwa tahun 2022 adalah tahun new paradigm expansion. Amin saudara. Tahun di mana Tuhan akan saudara memperluas hidup kita dengan memberikan paradigma yang baru. Nah saudara, malam hari ini biar kita menyamakan persepsi kita. Bahwa saya percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan itu akan memperluas hidup kita. Tuhan akan mengekspansi hidup kita, amin. Seringkali kita berpikir bahwa ekspansi itu adalah sesuatu yang dari luar, yang kelihatan mata saja, betul saudara. Tuhan itu bisa mengekspansi sesuatu yang kelihatan mata. Misalnya, mobil saudara jadi satu jadi dua, betul bisa. Saudara usaha saudara, toko saudara dari satu jadi dua atau jadi tiga, amin, itu bisa terjadi. Tapi tahukah saudara bahwa ekspansi itu bukan hanya sesuatu yang terlihat oleh mata jasmani kita saja. Tetapi ada ekspansi yang Tuhan kerjakan yang mungkin tidak kelihatan oleh mata jasmani kita. Mungkin tahun ini saudara Tuhan tidak mengekspansi bisnismu. Tapi justru Tuhan mengekspansi karaktermu. Mungkin Tuhan mengekspansi cara saudara berpikir. Cara pandang saudara. Cara saudara berdoa. Cara saudara mengerti firman Tuhan. Saya percaya saudara, mungkin saudara sadar atau tidak sadar, saudara paham atau tidak paham, saya sangat percaya bahwa tahun ini Tuhan sudah ataupun sedang mengekspansi hidup kita. Karena saya pun yang berdiri di depan ini saudara, saya merasakan bahwa tahun ini Tuhan itu mengekspansi hidup saya. Tuhan membuat saya saudara belajar lebih sabar. Tuhan membuat saya saudara lebih tidak cuek saudara. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Nah oleh karena itu saya juga percaya bahwa tahun ini ada di hidup saudara yang mungkin Tuhan sudah ekspansi karakternya. Tuhan sudah ekspansi kekudusan hidupmu saudara. Ada yang Tuhan ekspansi kasihmu. Mungkin ada yang Tuhan ekspansi talenta, karunia, bahkan berkat secara jasmani. Tapi pertanyaannya adalah saudara, pada malam hari ini setelah Tuhan ekspansi hidup kita, what's next saudara? Setelah Tuhan perluas hidup kita, untuk apa sih tujuan itu Tuhan perluas hidup kita? Dan hari ini, malam hari ini kita akan melihat kenapa Tuhan itu mengekspansi hidup kita. Itu lewat, yaitu namanya Pegimel saudara. Oleh karena itu malam hari ini saya akan berbicara korelasi antara ekspansi dan Pegimel. Nah saudara, 25 September 2022 pada malam hari
kita ini memasuki tahun baru 5783, tahun baru Ibrani yang disebut dengan Pei Gimel. Mungkin saudara bertanya sama saya, Pastor, ngapain sih ngomongin kalender bahasa Ibrani? Kita nggak ngerti. Mungkin kita nggak perlu, yang relevan-relevan aja sih. Saudara harus mengerti bahwa setiap kalender Ibrani itu memiliki makna dan arti. Amin saudara. Dan kalau saudara bisa mengerti, bisa memahami makna dan artinya, itu juga sedang berbicara bahwa apa yang akan Tuhan kerjakan di musim itu. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu bekerja unpredictable. Tapi Tuhan juga bekerja berdasarkan waktu dan musim. Time and season. Kalau saudara mengerti time and seasonnya Tuhan, saudara masuk di situ dan saudara melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Daud dikatakan Daud berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Daud itu mengerti time and seasonnya Tuhan, sehingga Daud mengerjakan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di zamannya. Amin saudara. Dan kalau saudara menangkap ini, saudara akan mendapat berkat tersendiri. Nah, malam hari ini saudara, saya tidak akan membahas Pei Gimel secara detail. Saya tidak akan bahas bahasa Ibraninya dan lain sebagainya. Saudara bisa search di internet, akan banyak sekali orang berbicara Pei Gimel, saudara, dari berbagai macam sisi. Tapi malam hari ini saudara, saya ingin menangkap saudara atau menyampaikan kepada saudara hal-hal yang penting yang Tuhan taruh saudara di dalam hati saya, di mana saudara sepanjang nanti tahun ke depan ini, itu yang akan kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi saudara, tahun Pei Gimel ini, jika saudara perhatikan gini, tahun 7 September 2021 sampai 25 September 2002, itu tahun Ibrani, itu tahun 5782 atau disebut tahun Peibet. Jika tahun Peibet tahun 82 saudara merupakan tahun Sabat, merupakan tahun perhentian, merupakan tahun ketujuh, merupakan tahun Semitah, merupakan tahun deklarasi di dalam rumah. Jadi saudara, tahun Peibet sampai 25 September kemarin dari tahun lalu 7 September, itu disebut tahun perhentian, tahun ketujuh. Tapi saudara, tahun Pei Gimel, tahun 83 ini, dari 25 September sampai tahun depan, itu merupakan permulaan siklus yang baru. Tahun di mana kita harus mulai bergerak. Amin. Saudara, ini waktunya saya berani katakan bahwa ini waktunya saudara dan saya, kita harus mulai bergerak. Mungkin saudara, jika di tahun kemarin karena COVID, karena apapun keadaan yang saudara alami, rasanya saudara seperti stuck, rasanya seperti berhenti. Bahkan saudara sudah capek, rasanya tidak berani bergerak lagi. Mungkin saudara sudah lakukan banyak hal tapi tidak menghasilkan sesuatu. Rasanya mungkin saudara gagal, rasanya mungkin saudara lelah. Saya mau katakan hari ini, tahun Gimel adalah tahun di mana saudara dan saya harus memberanikan diri kembali untuk bergerak. Amin. Ini waktunya saudara kita kembali berjalan. Oleh karena itu saudara, Gimel melambangkan suatu progres. Gimel melambangkan suatu pergerakan. Gimel melambangkan suatu tindakan. Gimel melambangkan suatu perjalanan. Oleh karena itu saudara, Gimel merupakan tahun untuk menabur benih kembali. Amin saudara. Tahun Gimel ini saudara, itu adalah tahun yang ke-8 secara Yahudi. Tahun ke-8 itu berbicara tahun yang pertama. Kalau tahun lalu saudara, itu tahun ke-7 adalah tahun di mana begini, lahan itu waktu Sabat tidak ditanami, mereka beristirahat. Tapi di tahun ke-8 ini, bangsa Israel itu saudara mulai apa? Menabur benih kembali. Saya mau katakan saudara, tahun ini adalah tahun untuk menabur benih kembali. Karena Imamat 25 ayat 22a katakan, dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur. Amin saudara.
Oleh karena itu Gimel itu memiliki makna profetik saudara yang melambangkan begini. Orang kaya yang akan mengejar orang miskin, berlari mengejar orang miskin untuk apa? Memberikan sedekah saudara. Oleh karena itu saudara, tahun Gimel itu akan disebut tahun apa saudara? Tahun memberi. Amin. Kita bukakan ayatnya dulu sebentar. Saudara tahu ayat ini Lukas 6 ayat 38? Ini ayat yang sangat terkenal. Firman Tuhan katakan begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke. Saudara perhatikan. Hari ini kita menyamakan persepsi. Saudara, menabur itu selalu di otak kita bicara duit. Kalau saudara lihat ayat ini, langsung saudara, ini pendeta ngomong duit lagi. Tapi kalau saudara baca ayat sebelumnya dari ayat ini, bahkan saudara kalau ada Alkitab yang saudara pegang, ada perikopnya. Sebetulnya ayat ini bukan bicara tentang duit. Bahkan berbicara tentang hal menghakimi, mengampuni saudara. Saudara ini tangkap baik-baik. Tahun ini adalah tahun untuk menabur. Jangan diartikan saudara bahwa menabur itu cuman uang. Tapi saya mau katakan sekarang waktunya saudara harus menabur. Bukan cuman uang. Tapi tabur di tahun Gimel ini, tabur waktumu untuk Tuhan. Tabur pengampunan buat orang yang menyakitimu. Tabur firman Allah dalam hidupmu. Tabur apa yang saudara punya. Karena memberi itu bukan hanya sekedar saudara berbicara uang, betul. Ada orang yang saudara Tuhan taruh untuk menabur uang, buat orang beda-beda. Ada orang yang menabur uang lebih gampang daripada menabur pengampunan. Halo? Mendingan gua kasih duit deh, tapi gua jangan lihat muka dia. Buat orang-orang tertentu nabur uang lebih gampang daripada nabur ke pengampunan. Tapi juga saudara ada hal-hal yang lain mungkin buat saudara nabur waktu buat anakmu sulit. Tiap orang beda-beda dan saudara jangan persepsikan bahwa menabur itu saudara hanya berbicara tentang uang. Betul, ada juga uang. Dan tahun ini saya mau katakan, ini adalah tahun di mana saudara harus belajar untuk namanya memberi. Berikan waktumu, berikan doamu, tabur kekudusan dalam lingkunganmu, tabur saudara waktumu, tabur apapun saudara. Kenapa? Karena arti Gimel yang lain adalah tahun ini adalah tahun Roh Kudus. Pei Gimel saudara merupakan tahun Roh Kudus di mana begini. Tahun Gimel ini Tuhan akan mencurahkan hujan Roh Kudusnya untuk memberikan air kehidupan kepada benih-benih yang ditabur di ladang untuk memberikan pertumbuhan dan tuaian. Jadi saudara tahun ini adalah tahun yang terbaik untuk saudara nabur. Karena ketika saudara nabur, kalau nggak ada hujan tidak akan bertumbuh, tidak akan menghasilkan buah dan tuaian. Tapi di tahun ini saudara, tahun Gimel memiliki arti tahun Roh Kudus. Di mana Roh Kudus dicurahkan seperti hujan sehingga apa? Kalau saudara tabur, maka yang saudara tabur akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin saudara. Oleh karena itu dalam Yesaya 44 ayat 3 dikatakan begini. Sebab aku Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi saudara, saya percaya sepanjang tahun Gimel ini, apa yang saudara tabur akan saudara tuai. Amin. Tapi hati-hati. Kenapa? Karena Gimel ini saudara, itu juga disebut tahun kompensasi. Tahun pengganjaran, tahun pembalasan, dan tahun pemberian upah. Apa yang saudara tabur, baik itu yang baik
maupun yang jahat itu akan mendapatkan balasan atau imbalan atau ganjarannya. Halo? Jadi ini berbicara dua sisi. Kalau saudara tabur yang baik, saudara akan tuai yang baik. Tapi kalau saudara tabur kejahatan, saudara juga akan mendapat ganjarannya. Kalau saudara sepanjang tahun Gimei ini saudara tabur yang ilahi, maka saudara juga akan menuai berkat yang ilahi. Tapi maaf, saya harus katakan kalau di tahun ini saudara menabur dosa, maka saya harus dengan berat hati mengatakan mungkin kita bisa menuai namanya penghukuman dari Tuhan. Halo? Jadi saudara, ini berbicara tentang dua sisi. Karena apa yang saudara tabur, Roh Kudus itu seperti hujan yang akan membasahi benih yang saudara tabur. Oleh karena itu sepanjang tahun ini saudara, hati-hati. Karena secara profetik saudara, tahun Gimel ini dikatakan begini. Apa yang kita kerjakan di tahun Pei Gimel tahun ini, itu akan berdampak langsung kepada tahun berikutnya 84 Pei Dalet. So saudara, tahun ini memang tahun untuk kita mulai bergerak. Tapi saya saudara dalam kasih Tuhan saya ingin menyampaikan sepanjang tahun ini hati-hati buat keputusan. Amin saudara. Jangan salah. Saudara harus belajar apa? Tanya Tuhan. Apapun keputusanmu. Kalau hari ini saudara yang hadir di tempat ini, saudara mau ambil keputusan yang penting, hati-hati. Karena keputusan kita tahun ini akan sangat berdampak untuk tahun ke depan. Amin saudara. Jadi ini penting banget saudara. Oleh karena itu saudara, hari ini saya akan menyambungkan kenapa Gimel ini itu berkolerasi dengan ekspansi. Pertamanya saya nggak ngerti saudara. Sampai kemarin waktu minggu lalu ibadah sore yang sore seperti ini. Ketika saya nyembah tiba-tiba Tuhan tuh bicara banyak. Sebetulnya saudara, hari ini saya tuh pengen berbicara tentang Kingdom of God. Tapi waktu ibadah sore kayak kemarin minggu lalu saya di situ saudara. Waktu praise and worship Tuhan tuh bicara. Ternyata begini saudara. Kenapa Tuhan itu mengekspansi hidup kita sepanjang tahun ini? Jawabannya adalah begini. Agar kita memiliki benih untuk menabur. Amin. Artinya apa? Kalau sepanjang tahun ini saudara Tuhan ekspansi karaktermu, maka karaktermu itu adalah sebuah benih di mana gini, saudara tabur untuk orang lain. Amin. Kalau Tuhan saudara mengekspansi kekudusannya dalam hidupmu, Tuhan mengekspansi kasih dalam hidupmu, Tuhan mengekspansi talenta dalam hidupmu, Tuhan mengekspansi karunia, Tuhan mengekspansi berkat, usaha, pekerjaan, materi, keuangan, apapun yang Tuhan perlebar dalam hidup kita. Saudara tahu, itu Tuhan lakukan bukan untuk saudara menjadi tambah kaya, tambah gede, tambah keren, tambah hebat. Tapi itu adalah benih untuk di tahun Gimel ini ditabur. Amin. Saya baru ngerti saudara. Oleh karena itu saudara coba perhatikan. Kalau saudara terus ada di tempat ini sepanjang bulan April dan Juni. Saudara ingat keluarga kita saudara Grow Center kita bicara begini. I'm ready to expand. Sepanjang bulan April sampai Juni kita sama-sama belajar bahwa expansion, ekspansi itu dimulai dari diri kita. Kita tidak akan pernah usaha kita mengalami ekspansi, karakter kita mengalami ekspansi, kalau diri kita yang di dalam ini tidak diperluas oleh Tuhan. Makanya berapa banyak saudara mungkin sepanjang tahun ini Tuhan dealing dengan hidup kita. Tuhan dealing dengan hidup saya. Di mana saudara sepanjang tahun ini saya dididik Tuhan, diajar Tuhan. Mungkin saudara pikir kayaknya aku udah mengampuni nih orang ini. Tapi di tahun ini mungkin Tuhan singkapkan masih ada sisanya dikit. Dealing sama Tuhan. Betul saudara, saya nggak tahu saudara ngalamin apa enggak. Tapi saya ngalamin saudara. Dan saudara tahu bulan
Juli sampai September kita bicara tentang proses. Saudara ingat sepanjang 3 bulan itu kita bicara bahwa expansion tidak terjadi begitu saja. Ekspansi bukan sulap bim salabim, tapi ekspansi dalam hidup kita terjadi melewati satu namanya apa? Proses. Amin saudara. Tidak ada usaha yang tiba-tiba jadi besar. Itu cuman sulap. Toko dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Perlu proses. Tidak ada orang saudara yang tiba-tiba naik di atas. Tidak ada. Selalu ada tangga yang harus dilewati untuk naik ke atas. Tidak ada orang saudara yang tiba-tiba jadi sabar. Kita diproses, dilatih, dididik Tuhan untuk menjadi apa? Sabar saudara. Dan kalau saudara ingat itu, sepanjang saudara, hampir sepanjang tahun ini, kita dididik Tuhan, kita diproses Tuhan, hidup kita mulai dibereskan Tuhan. Pertanyaannya kenapa saudara? Karena supaya ini saudara, supaya saudara mengerti bahwa apa yang Tuhan pulihkan dalam hidup kita, itu akan menjadi sebuah benih dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena kualitas taburan ditentukan oleh kualitas benih. Dan kualitas benih itu berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Amin. Artinya begini, kalau saudara pengen punya taburan yang berkualitas, saudara harus punya benih yang berkualitas. Kalau benih yang saudara punya pengen berkualitas, maka begini, kualitas hidup kita juga harus diperlebar. Amin. Jadi saya mau katakan begini saudara, kualitas tuayan kita ditentukan oleh kualitas taburan kita. Kualitas taburan kita ditentukan oleh kualitas benih kita. Kualitas benih kita itu didapat dari apa? Kualitas hidup kita. Artinya kualitas hidup kita itu akan menentukan kualitas tuayan yang akan kita terima. Oleh karena itu saya baru ngerti saudara, sepanjang tahun ini kenapa Tuhan ekspansi hidup kita. Supaya gini, saudara punya benih bukan benih asal-asalan, tapi benih yang berkualitas. Oleh karena itu sepanjang tahun ini saudara mungkin rasakan hidupmu diproses Tuhan. Kita dealing sama Tuhan. Sebetulnya apa? Tuhan itu sedang menyediakan benih yang berkualitas. Supaya di tahun Gimel ini ketika kita menabur, maka benih yang terbaik yang kita bisa tabur. Sehingga sepanjang tahun ini kita akan menuai tuayan yang berkualitas dari Tuhan. Wow, saudara, waktu saya ngerti ini luar biasa. Oleh karena itu sepanjang bulan Oktober sampai Desember ini, kita berbicara tentang impacting saudara. Artinya apa? Tujuan dari expansion, tujuan daripada Tuhan perluas hidup kita adalah bukan untuk kita menjadi kaya, bukan untuk kita jadi beken, jadi keren, jadi hebat. Tapi tujuannya adalah supaya kita menjadi dampak dan berkat atas sekeliling kita. Amin. Oleh karena itu saudara, jikalau Tuhan sudah mengekspansi hidup kita tahun ini, maka tabur untuk menjadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi saudara, esensi daripada khotbah atau firman Tuhan pada malam hari ini apa? Bukan sekedar saudara kalender-kalender Ibrani, enggak. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara melihat waktu dan seasonnya Tuhan Gimel ini adalah tahun menabur. Amin. Kok bisa ya saudara? Saya tuh mikir Tuhan itu begitu luar biasa. Di mana saudara setahun lalu Pastor Andi dapatkan bahwa tahun ini saudara, tahun 2022 adalah the year of the new expansion, the new paradigm expansion. Tahun di mana saudara Tuhan akan memperluas hidup kita dengan paradigma yang baru. Ternyata kok bisa nyambung ya saudara ya? Ternyata Tuhan itu mengekspansi hidup kita. Untuk apa? Karena di tahun ini kita akan nabur. Amin. Kalau Tuhan ekspansi saudara karaktermu, Tuhan ekspansi kesabaranmu, Tuhan ekspansi perlebar, perluas caramu berdoa. Tuhan mau kita tuh tabur doamu.
Kalau saudara sepanjang tahun ini Tuhan perlebar caramu memandang firman Tuhan, lebih mengerti, tabur firman Tuhan. Kalau saudara diperlebar usahamu, uangmu mungkin saudara apapun itu. Tujuannya untuk apa? Nabur. Amin. Pertanyaannya apa? Esensi dari firman ini yang kedua dari ekspansi apa? Saudara punya benih. Amin. Tapi begini, benih itu tidak akan pernah jadi apapun sampai benih itu berani atau rela kita lepaskan dan ditabur. Masalahnya ketika Tuhan ekspansi hidup kita, kita mau pegang untuk diri kita sendiri atau kita berani lepaskan untuk kita tabur. Karena apa yang kita tabur itu selalu akan berlipat kali ganda. Tapi gak mudah kan, awalnya kita harus lepas. Benih mangga itu hanyalah sebuah benih mangga. Sampai kita berani tabur. Dan kalau benih itu bertumbuh, saudara bukan hanya dapat satu mangga, tapi saudara akan dapat pohon mangga. Saudara tahu bedanya dapat mangga dengan pohon mangga? Kalau saudara dapat mangga, beli mangga di pasar, saudara habis, saudara harus beli lagi. Tapi kalau saudara punya pohon mangga, itu akan berbuah dan berbuah lagi, dan berbuah lagi, dan berbuah lagi. Dan saudara bukan hanya menikmati satu mangga, tapi saudara akan menikmati mangga setiap musim panen mangga. Tapi itu tidak pernah terjadi sampai kita rela melepaskan benih itu untuk ditabur. Amin. So bulan ini, saudara, tahun ini adalah tahun di mana saudara dan saya berani enggak ketika Tuhan ekspansi hidup kita, Tuhan tabur benih dalam hidup kita. Amin. Oke. So sebelum saya akhiri dalam ibadah pertama, ibadah kedua, ketiga, saya lakukan ini. Saudara, kemarin itu waktu Pastor Niko itu baru pulang dari Israel. Dan di Israel itu Pak Niko dapat pengurapan yang luar biasa. Dan waktu tadi pagi saudara jam 5 lewat mungkin saya sedang berdoa, Tuhan tuh bilang jelas dalam hati saya. Tuhan mengurapi Pak Niko dan kemarin ketika MDPJ, Pak Niko tuh mengurapi kami semua. Kerinduan saya sebetulnya saya pengen mengurapi saudara semua, tapi kan gak mungkin. Apalagi tadi di ibadah pertama saudara, begitu banyak orang. Sehingga saudara tadi pagi saya minta saudara untuk kita sama-sama berdiri. Yuk kita bangkit berdiri. Saya akan mengimpartasikan, saudara, melepaskan pengurapan yang Pak Niko berikan, saudara. Yang Tuhan berikan kepada Pastor Niko dan Pastor Niko berikan kepada saya. Dan kepada kami juga hari ini kami harus lepaskan. Amin. Saudara, saya tidak bisa menumpangkan tangan kepada saudara. Tapi saudara percaya bahwa Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun, amin. Karena Dia adalah Allah yang akan mengurapimu sendiri. Wow. Dan biarlah saudara hari ini pengurapan ini saudara terima. Pengurapan ini akan membukakan mata rohani kita. Pengurapan ini akan memampukan kita berjalan sepanjang tahun ini. Kemarin Pak Niko ketika Rosh Hashanah tahun baru Israel, bangsa Yahudi itu ada di Israel. Dia terima pengurapan itu. Dan saya percaya bukan sebuah kebetulan bahwa hari ini Tuhan juga ingin mengurapi saudara semua. Amin. Oleh karena itu kalau saudara yang hadir dengan suami istri, saudara boleh gandengan tangan. Saya gak bisa ngurapin saudara tapi dengan kerendahan hati. Maukah saudara nanti mungkin saudara angkat tanganmu, saudara tumpangkan tangan di kepalamu. Dan saudara terima pengurapan itu, amin. Yuk mari kita mulai basaro saudara. Hurala bashikarala barala barala barala. Hurapa, mari saudara yang sudah bisa basaro, saudara basaro. Hurapa patakarala bashikarala barala 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 batakarala bashandara la batakarala bushikiri didibi.
Uri kata karaba syandara bata karala basyikiria kata karala basyandara la bata karala barala. Mari saudara bangun rohmu, basah roh. Syikira kata karala basyandara la barala bata karala basyakara la bata karala ba. Ora papa bata karala basyakara la bata karala basyandara la bata karala basyededededededede. Oh syara la basyakara la bata karala basyandara bata karala barala 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 ba. Ora papa papa bata karala basyakara la basyandara la bata karala basyandara la barala ba. Ora bata karala basyekere bete karala basyandara la barala barala ba. Ora papa 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 papa. Ora karala basyandara la barala 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 ba. Ora papa 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 papa. Malam hari ini Tuhan, saudara mari angkat tanganmu, syikira bata karala. Saudara boleh taruh tangan kananmu di kepalamu. Hari ini aku berdoa Tuhan, biar pengurapanmu dilepaskan di tengah kami. Syikara lama lama lama, pengurapan yang kau berikan kepada hambamu Padiko. Malam hari ini Tuhan, impartasikan. Yes, syikara lama lama lama. Terima saudara, terima now sekarang, terima. Oh rapa papa papa, yes urapi kami Tuhan. Oh rapa papa papa, urapi setiap kami Tuhan. Urapi Tuhan. Syikara lama lama, yes. Oh raka, yes. Oh Tuhan. Oh urapi Tuhan. Dan malam hari ini aku perkatakan Tuhan, jikalau ada anak-anakmu yang hadir malam hari di tempat ini, mungkin mereka mau menyerah, mungkin mereka sudah tidak berani lagi bergerak. Malam hari ini aku perkatakan, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Ini waktunya tahun ini kembali bergerak. Ini waktunya tahun ini kembali menabur. Ini waktunya tahun ini kembali memberi. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kembali berjalan. Di dalam nama Yesus yang lemah menjadi kuat. Di dalam nama Yesus yang berputus asa mendapat kekuatan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara.